Halo semuanya, perkenalkan nama aku Mairino Listeja Sulaksana. Teman-teman bisa manggil aku dengan nama panggilan Nino, Nino atau Teja atau Rino, terserah kalian lah. Yang penting ada Ninonya gitu sih. Ya, perkenalkan ya teman-teman semua. Aku sekarang umurnya 19 tahun. Tepatnya aku lahir di tahun 2003. Sekarang aku berkuliah di Universitas Negeri Yogyakarta, Fakultas Ilmu Sosial, aku ngambil prodi Ilmu Komunikasi. Ya, teman-teman mesti tahu ya hobiku seperti apa ya. Aku disuruh untuk perkenalan ya di sini, perkenalan tentang diriku, sharing tentang diriku, dan teman-teman bisa lihat di sini aku nampilin apa. Ya kalau nggak bisa lihat oke lah nggak apa-apa. Kalau ini tak jelasin ini apa ya? Ini YouTube, ini video YouTube. Aku ngambil salah satu cuplikan dari channel YouTube Gaming Revenant. Itu salah satu YouTuber yang menampilkan yang biasanya upload gameplay tentang game Counter Strike, game Half-Life, game yang berbau Cold Source, yang berbau Source Engine seperti itu. Dan kebetulan ini juga aku suka main game kayak gini. Ya jadi aku suka game, tapi bisa dibilang juga bukan gamer, karena biasanya aku belakangan ini jarang-jarang sih. Tapi bisa disebut juga aku gamer di sisi lain, karena aku suka game. Seperti itu teman-teman. Pandemi itu dimulai pas tahun 2020 ya. Kaget sih. Dan aktivitasku otomatis menyesuaikan ya selama pandemi. Dan ngomong sama pandemi itu mulai saat aku kelas 11. Dan di saat itu juga ya sekolah online. Ya feel-nya beda gitu sih. Jadi pas sekolah offline kayak biasanya. Dan habis itu ke sekolah online, dan itu membuatku jadi bangun lebih siang, lebih tepatnya. Dan untuk bangun pagi itu rasanya udah jarang gitu. Dan di saat pandemi juga, itu aku kesibukannya ya sekolah kayak biasa, terus gaming tentu, nonton anime oke, terus ngegame yang aku suka kayak gini. Jadi bisa dibilang dulu itu kesibukanku lebih di rumah sih. Tapi kalau seiring berjalannya waktu, setelah aku lulus sekolah, terus masuk kuliah. Nah, di situ pula aku mulai nih merasakan organisasi, merasakan kepanitiaan, merasakan UKM ya. By the way, UKM ku, kesibukanku belakangan ini ya, itu tuh ada di PSM. Terus kepanitiaannya sekarang yang aku jalani itu adalah kepanitiaan PKKMB Ilmu Komunikasi. Terus untuk sekarang ini tuh ada jadi komisi pemuda di gerejaku, di gereja GKJ Ambarukmo tepatnya. Aku juga biasanya ada event-event yang harus diselenggarakan. Oh ya, dan juga di gereja biasanya aku ada kesibukan live streaming, multimedia live streaming. Pertanyaan menarik. Dari dulu sih, dari dulu kecil. Dari dulu kecil aku tuh sukanya main game klasik. Kalau teman-teman tahu game house ya, kumpulan game house itu ada banyak banget gamenya, 150 game. Sampai sekarang aku masih punya karena aku merasakan nostalgia banget. Ada game Zuma Deluxe, ada game Ricochet, terus ada Dinner Dash, ada Feeding Frenzy, ada Farmins, ada Turtle Bay, dan lain sebagainya. Itu bener-bener kumpulan game yang aku rasakan saat ini tuh bener-bener apa ya, nostalgianya tuh kerasa banget teman-teman. Dulu waktu kecil aku mainin game-game klasik kayak gitu, game arcade ya tipenya ya kalau nggak salah, karena kan ngumpulin skor-skor gitu kan. Nah, dari dulu kecil kayak gitu, itu pertama kalinya aku merasakan dunia game itu sih, yang pas itu sih. Ada game kereta juga, game simulasi kereta Microsoft Train Simulator. Itu juga game yang apa ya, berkesan banget bagiku. Dulu aku juga suka kereta gitu ya. Terus ada game lain lagi, tipe game arcade itu beda lagi sih. Tipe gamenya tuh ini Tower Defense. Nah, ya ini Plant vs Zombie. Dulu aku juga suka banget game Plant vs Zombie. Terus game Angry Birds, game arcade lainnya. Ya itu dua game itu sih yang dulu aku inget banget, buat mainin tuh susah banget. Karena dulu aku agak nggak direstrik banget, tapi agak direstrik untuk ku main game gitu. Iya, sama orang tua yang jelas ya.
orang tua aku tuh nggak mau nge-spend timeku tuh di game terus gitu. Di saat awal mula aku main game online ya, tapi yang jelas itu online dan bisa main sama orang lain gitu, dan itu bisa offline. Itu adalah Counter Strike. Apa ya, mulai kenalnya itu waktu dulu habis lulus SD. Awalnya sih aku menolak, ini game kayaknya nggak bakalan setipe sama aku, dan akhirnya ya akhirnya ya juga main gitu. Aku mulai main game Counter Strike online ya, multiplayer ya. Itu zaman aku mulai kenal YouTuber yang main Counter Strike mode Zombie Escape. Ya itu mode Zombie Escape itu awal mulanya itu dari Counter Strike Online. Counter Strike Online Indonesia kan dulu ada, sekarang udah diganti ke Counter Strike Nexon Studio ya kalau di Steam ya. Kalau dulu tuh Counter Strike Online ada. Dulu aku ngelihat YouTuber main gitu, wow, kok keren ya. Apa ya, mapnya gitu, tempatnya, gameplaynya, mapnya panjang, terus gameplaynya seru, banyak orang gitu ngedefend dari zombie dan escape gitu kan ya, escape ke beberapa mapnya itu banyak banget juga, dan itu gameplaynya ada durasi yang pendek, ada durasinya lama, dan mapnya tuh bervariasi gitu. Ya terus berlanjut SMP aku benar-benar jadi gamer, sampai aku ya ini sharing aja ya teman-teman, dulu sampai rankingnya ranking kelasku paling bawah ya, karena kesibukanku ya biasanya main itu loh, main game Counter Strike, terus main Zombie Escape gitu, main multiplayer, terus main game online kayak gitu dari kelas 7, kelas 8 itu marah banget. Tapi di kelas 9 aku sadar sih kan mau ujian nasional, terus aku harus tetap main game, tetap banyak waktuku untuk main game, tapi juga aku harus bagi waktu, ada les juga, terus harus belajar juga untuk ngejar ujian nasional, dan akhirnya ya berbuah cukup manis. Aku name-nya cukup juga untuk masuk ke SMA yang aku pilih gitu, seperti itu teman-teman. Waktu SMA tetap game, ada mulai juga dulu juga SMA Mobile Legends juga kan. Nah di SMA juga aku mulai main Mobile Legends, mulai sering juga, tapi nggak begitu sering juga sih. Jadi waktu SMA aku tetap lanjut main game, tapi nggak begitu sering sih dibilang. Mulai sibuk, apa ya, ada cheers, terus aku dulu ikut ekskul cheers, by the way. Terus aku juga ikut OSIS juga dulu. Yang membuatku tertarik karena ya aku main, itu simpelnya teman-teman, karena aku main, karena aku kenal. Ya ini juga tergantung lingkungan sih sebenarnya. Ya pokoknya apa yang teman-teman lakukan pertama kali, yang berkesan gitu ya, menurut kalian berkesan dan kelanjutan, nah ya udah itu, dan ini hobiku gitu. Ini yang aku berkesan dalam diriku sendiri, dan rasanya tuh kalau dilanjutin enak-enak aja gitu. Dan ya udah, itu yang membuatku hobi ngegame gitu. Mungkin yang teman-teman yang suka ngegame ya mungkin ya bakalan sependapat ya ke aku, karena ya tentunya ada ya teman-teman sisi positif ya. Apa sih yang nggak ada sisi positif sama sisi negatifnya? Oke, sebelum cerita itu aku mau cerita juga game-game apa sih yang aku mainin belakangan ini ya, sekarang ini. Belakangan ini ya aku masih main game klasik, terus game-game yang lebih modern lagi, itu Counter Strike ya, terus Geometry Dash, Grand Theft Auto San Andreas yang Extreme Indonesia, tapi yang modnya Extreme Indonesia aku juga main kayak gitu. Terus GTA 5 udah lama gak main sih aku sih, tapi pernah. Garry's Mod, Team Fortress 2, CSGO kan ya. Apa sisi positifnya? Sisi positif main game ya, lebih tepatnya ya, secara universal aja. Sisi positif main game, ya yang pertama hiburan. Terus ya kalau misalnya ada salah waktu, ya aku sempatkan gitu untuk konten. Kenapa konten? Aku punya YouTube channel, jadi belakangan ini aku upload gameplay di YouTube channelku, namanya Mairi Nulis Teja Sulaksana.
Mungkin teman-teman bisa cek juga, dan kalau Seperti misalnya itu, gabut teman-teman. bisa tonton juga ya teman-teman, dan subscribe. Ya, lebih ke hiburan sih. Siapa sih orang yang nggak butuh hiburan? Semua orang pastinya punya tipe, punya model hiburannya masing-masing. Ada yang hiburannya untuk main game, ada yang hiburannya main sama teman-temannya, untuk recharge self, untuk healingnya lebih tepatnya kalau zaman sekarang ya nyebutnya ya, untuk healing ya. Ya ada yang main game, ada yang kumpul bareng sama teman-teman, ada yang drakoran, ada yang nonton anime, ada ya nyebat gitu kan ya. Itu ya nge-refresh pikiran gitu. Itu bener adanya teman-teman. Mungkin juga untuk kompetitif ya, kalau mau misalnya lebih ke kancah yang lebih profesional lagi untuk kompetitif, dan ya bisa untuk ngasilin uang juga. Kalau misalnya kita berkonten di YouTube gitu kan ya, dan kita berusaha konsisten juga sih yang jelas untuk konten di YouTube, dan bisa dapat AdSense. Terus kalau profesional nanti ikut turnamen-turnamen gitu dapat duit. Nah sekarang negatifnya apa? Ini juga lebih subjektif juga sih. Tadi kan aku nyinggung tentang hiburan. Ya semuanya juga sih, ada kadar gimana ya, waktunya gitu. Ya bukan cuma ngegame doang sebenarnya kalau menurutku. Yang jelas misalnya gini deh, kita hiburannya dihabiskan untuk misalnya oh ya jalan-jalan motoran gitu kan ya. Nah itu kan eh, misalnya kuliah kita terus pekerjaan kita kan jadi waktunya juga berkurang kalau misalnya kita motoran terus gitu ya. Jadi harus ada waktunya, ada batas waktunya. Nah, sama juga kayak ngegame, kita harus punya batas waktunya. Kita juga harus sadar gitu, kita juga punya kesibukan lain, kita juga punya acara lain, kita juga punya pekerjaan lain. Jadi ya sadar diri aja sih. Jadi sisi negatifnya, kita kalau misalnya kita udah over, kita udah nggak bisa menentukan batas waktu kita yang aman ya, itu jadi dampak negatif. Kita jadi kecanduan banget gitu ya, kecanduan main game dan sampai menyita waktu, dan pikiran cuma game dan game doang, dan organisasi terus kuliah itu terbengkalai ya, itu jadi sisi negatif. Enggak lah, enggak. Ya, secara kalau aku sadar, kalau aku bisa membagi waktu, studi itu nggak akan ketinggalan gitu loh, teman-teman. Jadi, yang membuat studi itu ketinggalan, nggak bisa membagi waktu, itu lebih tepatnya seperti itu, teman-teman. Ya, studi itu penting, ya karena investasi yang paling berharga itu ya ilmu pengetahuan gitu kan ya, investasi paling emas gitu kan ya. Dan ya maka dari itu pikirkanlah kuliah juga teman-teman. Kalau misalnya ngegame, itu memang ngegame itu apa ya, membuat kita tuh senang selalu gitu, apalagi game yang favorit ya, game favorit kita. Ya kalau misalnya bener-bener lagi slow, bener-bener lagi nggak ada kerjaan, oke, nggak apa-apa. 1 hari 2 hari lah, kayak gitu. Tapi ya tubuhnya harus juga dijaga agar nanti studi kita, kuliah kita, pembelajaran kita itu juga bisa terjaga. Otak kita, terus ya pokoknya mata kita juga ini juga penting. Ya gitu sih. Ya tubuh juga harus dijaga. Jangan dipanjer terus, jangan kita main-main terus gitu saat kita game. Kita harus tahu batasannya. Dan aku juga pernah ngalamin sih ya dulu ya waktu SMP ya. Ya nggak begitu parah, dan aku nggak sampai pakai kacamata juga. Emang dari itu ya pokoknya 1 2 hari 3 hari ya adalah, pokoknya aku sepanjang hari game terus karena aku bener-bener hype banget yang pas itu main Counter Strike. Ya itu cukup berdampak buruk, terutama bagian studi. Ya, yang jelas dimaknai aja sih teman-teman. Kalau misalnya kita ngegame terus-terusan nanti dampaknya kayak gimana. Terus kalau misalnya kita nggak ngegame pun, kalau kita sibuk kerja terus, sibuk belajar terus, dan itu kan kita akan membuat jenuh kan, membuat jenuh kita. Dan apa sih yang bisa membuat kita terhibur gitu, untuk healing ya, untuk me time-nya kita gitu, itu apa? Dan jaga waktu, cari waktu yang tepat,
bagi waktu yang jelas. Dan menurutku pribadi kalau aku sendiri studiku seperti apa, yang jelas aku mencari kesibukan di kuliah ya. Aku join organisasi, kepanitiaan lah ya. Join kepanitiaan, terus join UKM, PSM lah misalnya. PSM, aku belakangan ini sibuk teman-teman. Mau ngejar lomba juga, jadi sibuknya di PSM itu dari malam pokoknya. Itu latihan terus pokoknya, dari Senin sampai Jumat biasanya, rata-rata dari Senin sampai Jumat itu latihan. Terus di kepanitiaan PKKMB, dulu juga ikut kepanitiaan di PMK. Di PMK itu ikut kepanitiaan Paskah. Dulu aku ikut juga jadi koordinator PDD. Dan kebetulan juga di kepanitiaan PKKMB ini aku juga jadi koordinator PDD juga. Cukup bikin jenuh, tapi di sisi lain ambil experience-nya teman-teman. Ambil faedahnya, ambil pembelajarannya di situ apa gitu. Jadi walaupun kita ngegame, walaupun kita waktunya di game itu terus, ya menurutku nggak jadi masalah selama kita sadar diri. Begitu teman-teman, sharingku, share and care, share and care dariku, dari diri Nino ini, dari Mairino Listaya Sulaksana, dari diriku yang suka game, dari diriku yang ya seperti ini adanya. Dan pesan-pesan yang aku sampaikan, sadar diri, jaga diri baik-baik, pembagian waktu juga baik, harus baik. Pokoknya ya nggak ada yang berlebihan, nggak ada yang kekurangan gitu. Ya lebih baiknya seperti itu. Jika teman-teman ingin berkembang lebih baik lagi, menjadi pribadi yang lebih baik lagi, kayak gitu teman-teman. Ngegame nggak masalah, asal tahu waktu. Apapun yang berlebihan pokoknya nggak baik, dan apapun yang kekurangan itu juga nggak baik. Temukan jati diri teman-teman, temukan goalsnya teman-teman itu apa. Ya kalau misalnya susah nemuin, ya memang susah nemuin, aku tahu itu. Aku tahu memang susah nemuinnya. Cari kesibukan yang jangan sibuk-sibuk banget, yang jelas. Pokoknya yang aku tekankan tadi, ya jangan terlalu sibuk, tapi cari pengalaman, cari apa yang cocok bagi teman-teman. Dan misalnya nggak cocok, oke lah, waktunya nggak cocoknya itu dimanfaatkan juga untuk jadikan kita pengalaman. Jangan down, jangan bikin itu down banget, jangan, tapi jadikan itu pengalaman. Seperti quotes-nya dari Master Oogway ya, kalau teman-teman tahu, there are no accidents. Ya apapun itu tuh ada hikmahnya gitu, apapun itu ada hikmahnya teman-teman. Untuk PMK sendiri, PMK UNY ya, aku berharap di PMK ini lingkungannya tambah mantep lagi, tambah bagus lagi lingkungannya di PMK. Dan apa ya, teman-teman di PMK itu tambah rangkulan lagi gitu, tambah gayeng lagi gitu. Itu yang aku harapkan sih, apa ya, lebih sip lagi pokoknya event-event yang terselenggarakan, lebih menangkul lagi sih kalau pesanku untuk teman-teman PMK. Dan overall selama aku join kepanitiaan Paskah yang pas itu, sip-sip sih pokoknya. Nilai positifnya seperti itu. Tapi di sisi lain ya itu sih, aku pengen PMK ini lebih maju, lebih berkarya lagi, lebih pelayanan lagi untuk Tuhan tentunya, dan semakin berkembang lagi gitu. Pokoknya untuk PMK ini jangan pernah menyerah, jangan pernah terasa minder. Lakukan apa yang terbaik, lakukan apa yang bisa, dan terus belajar. Jadi PMK bisa selalu tumbuh, bisa apa ya, eksistensinya cukup gitu. Ya semua itu pokoknya dilakukan sesuai dengan rencana Tuhan. Tuhan itu punya rencana teman-teman, yakin itu. Semua orang itu sudah ada rencananya gitu. Tuhan punya rencana kayak gitu teman-teman. Teman-teman PMK pokoknya tetap semangat, tetap berpelayanan untuk Tuhan. Dariku seperti ini, semoga apa yang ku sampaikan bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih teman-teman. Shalom.